Okay, well everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. How is it going for today? I hope that you always be happy, be healthy. Yeah. So I want to deliver something about archaeology, mengenai arkeologi. Ditulis oleh Paul Ban, ya, salah satu penyair, arkeolog, penulis. Ya. A very short introduction, ya, sebuah pengantar yang saya singkat. Ya, jadi kita coba uraikan sekaligus kita belajar grammar di sini. Nah, grammar kemudian kita artikan dan kita pahami maksudnya. Oke, grammar kita artikan kemudian kita pahami maksudnya. Arkeologi di sini dia sebagai noun, ya. Di sini dia sebagai adjective. Very di sini sebagai adverb. Short di sini dia sebagai adjective, ya. Introduction di sini sebagai noun. Nah, adverb dengan adjective ini itu disebut dengan adjective phrase. Sedangkan sama introduction ini disebut dengan noun phrase. Ya. Nah, maka kalau kita artikan itu ya arkeologi ya sebuah pengantar yang sangat singkat. Oke. Nah, ini pengantarnya sangat singkat artinya. Nah, di sini ini nggak saya terlalu detailkan ya karena akan memakan waktu lama. Ini sebagai subjek. On arkeologi ini dia sebagai prepositional phrase atau subjek palsu. Have di sini sebagai verb auxiliary. Over di sini sebagai verb ordinary. Verb ordinary itu verb utama ya. Verb auxiliary itu kata kerja bantu utama. Ya, the entire scope of the field ini sebagai objek. Nah, ini sebagai keterangan. Nah, maka tidak sedikit ya volume dari pengantar mengenai arkeologi ya have covered itu sudah mencakup the entire scope of the field itu seluruh bidang in as lively and entertaining a fashion as this short book itu apa ya sebagai semangat hiburan ya sebuah gaya jadi buku yang sangat singkat ini artinya beberapa volume ya mengenai arkeologi buku ini tuh sudah mencakup seluruh bidang artinya dia sudah membahas ya, semua bidang ya yang mana dapat membuat semangat ketika kita membaca dapat menyajikan atau membuat kita merasa terhibur dengan gaya buku singkat ini. Nah, Charles C. Burt ini termasuk dia pengkritik ya. American Antiquity ini termasuk salah satu penerbit jurnal ilmiah ya di US United States yang mana termasuk dalam SAA Society American Archaeology dia itu. Oke, coba kita ke atas ya. Nah, ini dia termasuk kita cari verb-nya ya.
Verbnya belum ketemu di sini. Ini baru verb. Ya, ini subjek. Nah, ini baru objek ya. Pack ini termasuk past participle yang artinya ini preposition. Ya, ini conjunction yang menghubungkan mana? Never getting bogged down into much detail. The book ini termasuk non phrase ya. Ini verb to be. Nah, ini conjunction ya. Nah, ini modal. Conjunction subject ini modal. Modal itu kata bantu. Ini subjek kembalinya subjek, ini verb. Nah, maka kalau kita ini ya coba artikan a series of a cut and entertaining short essays on the subject's great thing itu termasuk sebuah rangkaian-rangkaian tajam yang menghibur, bukan menghibur tapi hiburan ya, sebuah rangkaian-rangkaian tajam dan hiburan tulisan pendek mengenai tema-tema subjek yang besar. Jadi ini adalah sebuah model tulisan yang bagus yang untuk pembaca umum, reader, the mainstream reader. Nah, chapter-chapter yang membuat rattle berdetak sangat lama ketika kita membacanya itu ya, detak-detak keingintahunan curiosity itu dibungkus dengan informasi tetapi tidak pernah terjebak ke dalam terlalu detail. Jadi ketika kita membaca itu nggak sampai benar-benar dalam karena ini termasuk short book ya. Nah, buku ini itu nggak hambar ya, penuh candaan lah. Tapi juga mengandung makna serius, it's serious message. That arkeologi, yang mana arkeologi ini dapat menjadi subjek yang menarik dan kaya. Nah, ini masuknya ke arkeologi. Nah, arkeologi ini itu mengandung mengandung pesan tersirat ya, dengan dengan keberanian lebih daripada beberapa buku yang saya tahu. Nah, ini termasuk comparative degree ya, perbandingan. Rumusnya kan more, adjective, noun, adverb ya kan, ditambah than. Ya, comparative degree di sana. Nah, Simon Denson ini termasuk editor dari arkeologi Inggris. Jadi ini tuh termasuk beberapa rangkaian yang panjang lah ya, tulisan pendek mengangkat sebuah tema-tema yang besar. Jadi model penulisan ini juga enak ya untuk dibaca untuk pembaca-pembaca umum. Beberapa chapter itu membuat seseorang itu berdetak panjang, jadi ingin selalu membacanya, dibungkus dengan informasi yang tidak menjebak kita terlalu dalam sampai detail-detail. Dan buku ini juga penuh candaan ya, tetapi juga mengandung pesan serius, yang mana arkeologi ini ya arkeologi bacanya itu sebuah subjek yang menarik dan kaya. Ya, pesan-pesannya itu mengandung sebuah nilai-nilai keberanian. Arkeologi itu kan teman-teman yang membuat kita berani untuk menemukan. Itu mengajak pembaca lebih berani daripada buku-buku yang
apa itu penulis baca selama ini. Simon Dyson ini termasuk editor dari British Archaeology. Oke, kemudian kita lihat ke atas lagi ya. Very short introduction kita udah bedah tadi. R di sini kenapa pakai R? Karena dia ini kenapa pakai R? Karena dia pengantar-pengantar ya. Dia itu artinya plural, dia jamak. For everyone ini termasuk preposition ya, prepositional phrase. Oke, nah ini juga kita pahami subject. Are written ini dia sebagai be plus verb 3, artinya dia pasif. Sama ini ya, be plus verb 3 ini comparative degree more than series ya. Series begin termasuk series dimulai ini pas participle ya. Kemudian variasi topik dia setara ini, story, philosophy, region, and humanities. Subject, verb ya, ini verb auxiliary, ini verb ordinary ya, verb utama. Oke ya, coba sebuah pengantar yang sangat singkat ya. Jadi untuk semuanya yang menginginkan wanting and stimulating an accessible way into a new subject, yang menginginkan stimulus ya, surplus, jalan akses ke dalam sebuah subjek yang baru, keingin tahunan mengenai hal-hal yang baru. Jadi mereka ini siapa? Dia merujuk pronounnya kembali kepada arkeologi. A very short introduction ini ditulis oleh ahli ya, dan dipublish kurang lebih dari 25 bahasa dunia. Jadi buku ini sangat viral ya. Nah, beberapa seriesnya ini dimulai tahun 1995. Dan sekarang menghadirkan sebuah topik ya. Nah, kalau kita artikan ini dulu sebuah topik ya, yang sebuah topik ya, sebuah variasi topik ini, sebuah variasi topik yang luas ya, dalam sejarah, filsafat, agama, sains, dan mengenai manusia. Oke, lebih dari beberapa tahun ya, beberapa series ini tumbuh menjadi perpustakaan sekitar 200 volume. Sebuah pengantar yang sangat singkat untuk semuanya, segalanya, everything. Untuk segalanya dari Mesir. Nah, ini termasuk susunan apa? Ini termasuk susunan non-phrase. Ya, untuk Mesir kuno dan India. Untuk filsuf India, filsafat India. Ke konsep seni konseptual. Ini termasuk juga susunan non-phrase, konseptual, dan kosmologi. Kosmologi tentang asal-usul bumi. Nah, artinya buku ini itu untuk semua orang yang menginginkan surplus, jalan akses ke dalam suatu subjek yang baru, ke ilmu-ilmu yang baru. Nah, ini ditulis oleh ahlinya ini yang menulis, dipublish kurang lebih 25 bahasa di dunia. Nah, series buku ini tuh dimulai tahun 1995 sampai menggambarkan sebuah variasi topik-topik yang luas. Walaupun dia short book, tapi topiknya luas. Baik itu sejarah,
filsafat, agama, sains, manusia, ya, itu lebih dari beberapa tahun tumbuh menjadi sebuah perpustakaan lebih dari 200 volume lah sekitar. Ya, sebuah pengantar yang sangat singkat ini untuk segalanya, ya, semuanya dari Mesir kuno. Nah, mengenai Indian filosofi, mengenai filsafat India, dari seni konseptual dan kosmologi. Ini ada beberapa yang tersedia di sini, nah teman-teman bisa baca. Loh, nggak bisa di. Nah, ada Julian Anna sebagai filsuf, ya, sebagai filsuf. Julian Anna filsuf Inggris mengenai filsafat kuno. The Anglo-Saxon itu dia mengenai ini, apa itu kelompok Jermanik yang bermigrasi ke Britania Raya. Ya, Anglo-Saxon, ya, zaman Anglo-Saxon, ya, John Blair dan yang lain-lain. Oke. Nah, arkeologi, ya. Nanti kita bisa lanjutkan pembahasan ini mengenai arkeologi, hal-hal pentingnya kita garis bawahi dan kita bahas mengenai grammar. Apa susunan phrase-nya, ya, gimana verb ordinary, verb auxiliary-nya, kemudian subjeknya, pronoun-nya, klausanya, kita lebih bahas dalam buku arkeologi ini. Okay, thanks for watching. Yeah, don't forget to share, yeah, comment, and subscribe. Okay, thank you.